Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat wasal. Dan yang kita bahas ini masih berkaitan dengan fasal dan wasal. Dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa wasal itu adalah mengatofkan antar suatu jumlah dengan jumlah yang lain dengan menggunakan waw. Sedangkan fasal adalah meniadakan atof antar suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Dan pada pembelajaran sebelumnya sudah kita ketahui tentang tempat-tempat fasal. Nah, maka sekarang akan kita kaji tentang tempat-tempat wasal. Dan berikut ini adalah contoh-contoh tentang wasal. Saya bacakan. Qala Abul Ala Al-Ma'ari, berkata Abul Ala Al-Ma'ari, wa hubbul aisy a'bada kulla hurri, dan cinta kehidupan menjadikan budak setiap yang merdeka. Wa 'allama saghiban aklal muradi, dan mengajarkan orang lapar memakan pohon yang pahit. Wa qala Abu Thayyib, dan berkata Abu Thayyib, wali sirri minni maudi'un la yanaluhu nadimun, dan bagi kerahasiaan dariku ada tempat yang tidak memperolehnya teman minum. Wala yufdi ilaihi syarabu, dan tidak akan habis kepadanya minuman. Pada kedua contoh di sini ya, untuk contoh yang pertama, di contoh yang pertama untuk jumlah yang pertama adalah wahubbul aisy a'bada kulla hurri. Nah, itu jumlah yang pertama. Sedangkan jumlah yang kedua adalah wa'allama sagiban aklal murari. Nah, di sana di antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua, di sana ada waw ya, ada waw atof, yaitu wa'allama. Nah, maka ini adalah contoh wasal karena di sana ada atof. Dan kita perhatikan dalam kedudukannya menurut ilmu nahwu, maka wahubul aisy adalah sebagai mubtada, sedangkan a'bada kulla hurri adalah sebagai khobar. Nah, kemudian wa'allama sagiban ini kedudukan i'rabnya itu mengikuti a'bada kulla hurri. Nah, dikarenakan allama sagiban ini i'rabnya mengikuti a'bada kulla hurri, jadi a'bada kulla hurri itu kedudukannya sebagai marfu ya, marfu karena sebagai khobar itu. Nah, maka allama sagiban juga itu sama ya, marfu mengikuti kepada khobar, yaitu a'bada kulla hurri. Nah, maka di sini dikarenakan allama sagiban kedudukan i'rabnya itu mengikuti kepada a'bada kulla hurri, nah maka di sini
ada atof itu. Ya, maka di sini ada atof. Kemudian untuk jumlah yang kedua, untuk contoh yang kedua ya, untuk contoh yang kedua, jumlah yang pertamanya itu adalah walisirri minni maudiun la yanaluhu nadimun. Nah, itu jumlah yang pertama. Sedangkan untuk jumlah yang keduanya adalah wala yufdi ilaihi syarabu. Nah, maka di sana ada atof ya pada wala yufdi ilaihi syarabu. Dan ini adalah termasuk contoh wasal. Dan kita perhatikan kedudukan dalam i'rabnya ya menurut tinjauan ilmu nahwu. Nah, maka di sana ada kata la yanaluhu nadimun. La yanaluhu nadimun ini kedudukannya itu sebagai sifat dari kata maudiun. Ya, la yanaluhu nadimun itu kedudukannya sebagai sifat dari kata maudiun. Nah, kemudian la yufdi ilaihi syarabu ini kedudukan i'rabnya itu mengikuti la yanaluhu nadimun. Nah, dikarenakan ini juga la yufdi ilaihi syarabu kedudukan i'rabnya mengikuti la yanaluhu nadimun, maka di sini ada atof. Nah, maka inilah untuk tempat yang pertama ya, tempat wasal yang pertama, yaitu ketika terdapat penggabungan dalam hukum i'rab. Itu ya. Jadi jumlah yang kedua mengikuti hukum i'rab kepada jumlah yang sebelumnya. Nah, maka di sini harus ada wasal. Ya, harus ada atau harus memakai atof. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya, waqala, dan dia berkata, yushammiru lilluji ansakihi. Ia berjalan dengan cepat bagi banjir dari betisnya. Wa ya'muruhul mauju fi sahidi, dan ombak menerjang di pantai. Waqala Basharu binu Badin, dan berkata Bashar bin Bard, wa adni ilal qurbal muqarriba nafsahu, dan mendekatlah secara langsung kepada kerabat yang dekat. Wala tushidis sura imra'an ghaira katimi, dan janganlah engkau membawa musyawarah kepada seseorang yang tidak menyembunyikan rahasia. Nah, ini untuk contoh yang nomor 3. Jumlah yang pertamanya adalah yusammiru lilluji ansakihi. Sedangkan jumlah yang keduanya adalah wa ya'murul mauju fi sahili. Nah, maka di sana pada wa ya'murul mauju di sana ada waw ya, maka itu adalah wasal. Dikarenakan adanya atof. Adapun pada contoh yang keempat, jumlah yang pertamanya adalah wa adni ilal qurbal muqarriba nafsahu. Kemudian jumlah yang keduanya wala tushidis sura imra'an ghaira katim. Nah, maka di sana juga ada waw, ada atof, yaitu pada wala tushidi. Nah, maka ini adalah termasuk wasal. Dan kita perhatikan di contoh yang nomor 3. Nah, maka di sana pada jumlah yusammiru lilluji ansakihi ini adalah berbentuk khobar. Kemudian wa ya'murul mauju fi sahili ini juga berbentuk khobar.
Kemudian kalau di contoh nomor 4, wa'adni. Nah, wa'adni ilal qurbal muqarriba nafsahu, dan mendekatlah. Nah, ini berarti insya. Ya, pada ini jumlah wa'adni ilal qurbal muqarriba nafsahu ini adalah bentuknya adalah insya. Kemudian juga wala tushidis sura imra'an ghaira katimi. Ini juga bentuknya adalah insya. Nah, maka di sini di nomor 3 dan 4 ini antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu adalah sama dalam khobar dan insya. Jadi kalau di nomor 3 ya, di contoh nomor 3, maka jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu sama-sama khobar. Sedangkan pada contoh yang keempat, jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu sama-sama insya. Kemudian kita perhatikan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, baik di contoh nomor 3 maupun contoh nomor 4. Di sana secara makna ada hubungan. Ya, secara makna adanya hubungan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, baik itu pada contoh nomor 3 maupun pada contoh nomor 4. Cuman di sana sekalipun antara jumlah nomor 1 antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua sekalipun ada hubungan, tapi di sana tidak ada sebab yang menuntut kepada fasal. Jadi di sana tidak ada sebab untuk menghilangkan ataf. Nah, tentang sebab untuk menghilangkan ataf atau sebab yang menuntut kepada fasal itu adalah tempat-tempat fasal. Jadi kan tempat-tempat fasal itu ada 3. Yang pertama itu kamalul ittisal, yang kedua kamalul inqita, dan yang ketiga sibhu kamalil ittisal. Nah, untuk yang pertama kamalul ittisal, ya, kamalul ittisal itu jika jumlah yang kedua sebagai taukid dari jumlah yang pertama. Nah, di sini tidak ada, ya, tidak ada. Atau juga jumlah yang pertama sebagai jumlah yang kedua. Jadi yang kamalul ittisal itu jumlah yang kedua, ya, sebagai taukid dari jumlah yang pertama. Nah, di sini tidak ada. Atau juga jumlah yang kedua sebagai penjelasan dari jumlah yang pertama. Nah, ini juga sama, tidak ada. Kemudian jumlah yang kedua sebagai badal bagi jumlah yang pertama. Nah, ini juga di sini tidak ada, yaitu untuk kamalul ittisal. Kemudian juga kalau kamalul inqita, itu antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu tidak sama dalam khobar dan insanya, atau juga tidak adanya hubungan secara makna. Adapun kalau syibhu kamalil ittisal, maka di sana pada jumlah yang pertama itu tersirat sebuah pertanyaan yang jawabannya itu ada di jumlah yang kedua. Nah, di sini juga sama, tidak seperti itu. Nah, maka di sini tidak termasuk kamalul ittisal, tidak termasuk kamalul inqita, tidak termasuk sibhu kamalil ittisal. Nah, maka di sini tidak ada sebab yang menuntut kepada fasal. Nah, ini ya untuk tempat wasal yang kedua, yaitu jika
antar jumlah itu sama-sama dalam khobar atau sama-sama dalam insya. Kemudian antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu ada hubungan yang sempurna. Nah, kemudian sekalipun antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu ada hubungan yang sempurna, namun tidak ada sebab yang menuntut kepada fasal. Nah, ini tempat wasal yang kedua. Kemudian selanjutnya, contoh nomor 5, la, tidak, wa barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Tajibu bidzalika, engkau menjawab dengan itu, man qala, kepada orang yang bertanya, halaka hajatun usaiduka fi qadaiha, apakah kamu ada kebutuhan yang bisa aku bantu dalam mewujudkannya. Kemudian contoh yang nomor 6, la, tidak, wala tafallahu bihi, semoga Allah bersikap lembut dengannya. Tajibu bidzalika, engkau menjawab dengan itu, man qala, kepada orang yang bertanya, hal aballa akhuka min illati, apakah saudaramu sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini di contoh yang nomor 5 dan nomor 6. Pada contoh yang nomor 5, jumlah yang pertamanya itu adalah la, sedangkan jumlah yang keduanya itu adalah wa barakallahu fik. Nah, la di sana itu adalah sebagai jawaban dari pertanyaan halaka hajatun usaidu fi qadaiha. Nah, maka jawabannya itu la. Jadi di sini la ini seolah-olah mengatakan la hajata tusaiduni fi qadaiha. Ya, tidak ada kebutuhan yang bisa engkau tidak ada kebutuhan yang bisa engkau bantu dalam mewujudkannya. Gitu ya. Jadi la di sana seolah-olah mengatakan la hajata tusaiduni fi qadaiha. Nah, itu jumlah yang pertama. Kemudian jumlah yang keduanya itu wa barakallahu fi. Adapun pada contoh nomor 6, jumlah yang pertamanya itu adalah la, dan jumlah yang keduanya itu adalah wala tafallahu bihi. Nah, di sana la di sana itu sebagai jawaban dari pertanyaan hal aballa akhuka min illati, ya, apakah hal aballa akhuka min illati, apakah saudaramu sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, maka jawabannya itu adalah la. Nah, ini seolah-olah jawabannya ini la yubillu akhi min illati. Jadi saudaraku belum sembuh dari penyakitnya. Nah, itu ya, seolah-olah seperti itu jawabannya. Nah, maka la ini jumlah yang pertama. Kemudian wala tafallahu bihi ini jumlah yang kedua. Dan kalau kita perhatikan, ya, baik di contoh nomor 5 maupun pada contoh nomor 6, untuk jumlah yang pertama itu berbentuk sebagai khobar. Sedangkan untuk jumlah yang keduanya itu berbentuk insya. Jadi wa barakallahu fik, ya, yang artinya semoga Allah memberkahimu. Nah, itu adalah ungkapan insya, ya, bentuknya adalah insya. Nah, itu adalah bentuknya sebagai taroji, ya, sebagai taroji, seperti juga tamanni. Nah, itu juga taroji termasuk kepada insya. Jadi wa barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu, itu insya. Kemudian juga wala tafallahu bihi, semoga Allah bersikap lembut
dengannya. Ini juga sama berbentuk insya. Nah, baik ini pada contoh nomor 5 maupun contoh nomor 6, untuk jumlah yang pertamanya itu berbentuk khobar dan jumlah yang keduanya itu berbentuk insya. Nah, maka di sini antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu berbeda dalam khobar dan insya. Itu. Nah, kemudian di sini jika seandainya kan di sini setelah la ada wa. Nah, maka ini adalah termasuk wasal dikarenakan adanya atof. Nah, jika seandainya atof di sana dihilangkan, ya, misalnya pada contoh nomor 5, wa-nya dihilangkan. Jadi setelah la langsung barakallahu fik. Atau di contoh nomor 6, waw-nya dihilangkan. Jadi setelah la langsung latafallahu bihi. Nah, jika seandainya di sana atofnya dihilangkan, jadi la barakallahu fik, nah maka ini akan memberikan kesan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Jadi di sini ya, yang dimaksud pada contoh nomor 5 dan 6 di sini, kalau jumlah yang pertama itu sebagai jawaban, sedangkan kalau jumlah yang kedua itu sebagai doa. Nah, jika seandainya atofnya ini dihilangkan, maka ini akan memberi kesan bahwa dari jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu termasuk doa. Jadi akan memberi kesan misalnya pada kata la barakallahu fik. Nah, itu akan memberi kesan dari la sampai barakallahu fik itu bentuknya sebagai doa. Ya, jika atofnya dihilangkan. Begitu pula pada kata la latafallahu bihi. Nah, ini akan memberi kesan dari la sampai latafallahu bihi ini sebagai doa. Itu ya, padahal kalau la ini sebagai jawaban dari pertanyaan, nah sedangkan barakallahu fik ini sebagai doa. Nah, maka supaya tidak ada kesan yang salah, nah maka setelah la dan untuk jumlah yang setelahnya itu memakai atof. Itu. Nah, inilah untuk tempat wasal yang ketiga, yaitu ya, jadi antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu berbeda dalam khobar dan insya. Nah, kemudian jika seandainya fasal, maka fasal itu akan memberi kesan yang menyalahi maksud. Itu ya. Jadi maksudnya itu jumlah yang pertama sebagai jawaban, jumlah yang kedua sebagai doa. Nah, jika fasal, jika atof itu dihilangkan, maka ini akan memberi kesan yang berbeda dari apa yang dimaksud. Itu ya. Jadi akan seolah-olah semuanya itu hanya berbentuk doa. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita simak kaidah-kaidahnya. Yajibul waslu bainal jumlataini fi salasati mawadi. Wasal wajib di antara dua jumlah pada 3 tempat. Al-awalu yang pertama, idza qusida israquha fil hukmil i'rabi. Apabila dimaksudkan penggabungan dua jumlah itu dalam hukum i'rab. Kemudian asani yang kedua, idza tafaqa khobaran au insaan. Apabila kedua jumlah itu sama-sama khobar atau sama-sama insya. Wa kanat bainahuma munasabatun tamatun, dan di antara kedua jumlah tersebut ada hubungan yang sempurna. Walam yakun hunaka sababun yaqtadil fasla bainahuma. Serta tidak ada sebab yang menuntut fasal di antara keduanya.
Kemudian asalis yang ketiga, idakhtalafa khobaran wa insa'an. Apabila kedua jumlah itu berbeda dalam khobar dan insya. Wa auhamal faslu khilafal maksudi. Dan fasal memberi kesan yang menyalahi maksud. Sekian saja.